Sejarah munculnya bimbingan dan konseling. Masyarakat dunia sedang memasuki zaman informasi. Globalisasi dan informasi merupakan istilah yang sangat populer dewasa ini. Kata globalisasi dan informasi sering dikaitkan dengan istilah teknologi dan industrialisasi yang menjadi acuan untuk kehidupan di masa akan datang. Teknologi yang semakin canggih memungkinkan dicapainya tempat yang tadinya jauh dan mustahil untuk ditempuh dalam waktu yang singkat dapat dijangkau dengan hanya menekan beberapa tombol saja. Dunia penuh dengan informasi dari segala macam jenis, untuk segala macam keperluan dan sasaran, melalui segala macam cara dan saluran. Globalisasi dan informasi ibarat dua sisi dari satu mata uang. Perkembangan yang semakin deras arus informasi melalui media massa merupakan senjata paling ampuh bagi berlangsungnya proses globalisasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Sejarah munculnya bimbingan dan konseling. Masyarakat dunia sedang memasuki zaman informasi. Globalisasi dan informasi merupakan istilah yang sangat populer dewasa ini. Kata globalisasi dan informasi sering dikaitkan dengan istilah teknologi dan industrialisasi yang menjadi acuan untuk kehidupan di masa akan datang. Teknologi yang semakin canggih memungkinkan dicapainya tempat yang tadinya jauh dan mustahil untuk ditempuh dalam waktu yang singkat dapat dijangkau dengan hanya menekan beberapa tombol saja. Dunia penuh dengan informasi dari segala macam jenis, untuk segala macam keperluan dan sasaran, melalui segala macam cara dan saluran. Globalisasi dan informasi ibarat dua sisi dari satu mata uang. Perkembangan yang semakin deras arus informasi melalui media massa merupakan senjata paling ampuh bagi berlangsungnya proses globalisasi. Sedangkan semangat globalisasi itu sendiri membuka pintu saluran yang seluas-luasnya bagi masuknya informasi dari dan ke seluruh pelosok dunia. Semangat globalisasi yang menggebu dan dengan derasnya arus informasi serta didukung dengan teknologi yang canggih maka tidak ada lagi daerah yang terisolir dengan informasi seperti itulah dijelaskan oleh Bapak Prayitno, Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2013 halaman 15. Lalu Bapak Zainal Akib, Ikhtisar Bimbingan dan Konseling di Sekolah, Bandung, Ramawidya, 2012 menjelaskan bahwa dunia seakan menjadi tembus pandang dan bumi menjadi dapat diperkecil. Kita tidak mungkin dapat menghentikan gelombang globalisasi dan informasi. Bahkan kita tidak memiliki alasan untuk mencegah era globalisasi yang sudah ada hadapan kita. Menghadapi era yang berubah, tidak dapat dielakkan akan ada orang yang berpikir pesimis dan ada yang berpikir optimis. Bagi mereka yang beranggapan pesimis dengan banyaknya perubahan globalisasi dan informasi akan dianggap sebagai ancaman yang membahayakan bagi keseimbangan dalam masyarakat, karena dianggap dapat meruntuhkan nilai-nilai moral dan sosial yang telah ada. Secara perlahan yang demikian itu akan menimbulkan keresahan dan goncangan dalam tatanan masyarakat. Sebaliknya bagi mereka yang berpikiran optimis dengan adanya era globalisasi dan informasi ini dianggap sebagai kesempatan baik untuk memperbaiki tatanan kehidupan yang dirasa kurang, melakukan banyak perubahan-perubahan. Era globalisasi ini menjadi tantangan untuk mereka memiliki harapan baru dan kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya, sehingga kehidupan dirasakan akan terasa lebih dinamis dan membahagiakan. Bagaimanapun, baik yang berpikir pesimis ataupun optimis dengan adanya era globalisasi tetap akan memberikan dampak besar bagi kehidupan masyarakat. Mereka yang berpikir pesimis dituntut untuk dapat mempertahankan nilai moral dan sosial yang mereka anggap telah mapan dan patut dipertahankan dan bagi mereka yang berpikiran optimis ditantang untuk dapat menggunakan kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengisi kehidupan yang diinginkan. Selain itu, dampak nyata dari era globalisasi adalah peningkatan kebutuhan dan keinginan masyarakat, suatu hal yang wajar asalkan tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang berlaku dan kemampuan dari setiap individu. Banyaknya hal yang ditawarkan oleh era globalisasi baik yang positif dan negatif hendaknya tidak menggoyahkan optimalisasi pengembangan masyarakat. Sebaliknya era globalisasi menjadi pemacu untuk pengembangan manusia seutuhnya. Namun kehidupan yang diinginkan tidak akan terwujud tanpa adanya kerja keras semua pihak masyarakat yang terlibat dalam perubahan. Jadi yang melatar belakangi munculnya bimbingan konseling yaitu fenomena globalisasi, yang merambah di tengah pembangunan dan perkembangan masyarakat, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.
Bimbingan dan konseling sebenarnya telah ada pada masyarakat sejak dulu. Sebagai contoh, di zaman purba di mana manusia masih sangat sederhana, jika seseorang terluka dalam perburuan maka secara refleks ia akan meminta bantuan orang lain, dan orang yang dimintai bantuan akan terdorong untuk memberikan pertolongan. Dari keadaan ini mengindikasikan bahwa manusia adalah makhluk individu dan sosial. Bimbingan dan konseling muncul di Amerika pada abad 20, dimulai oleh Jesse B. Davis pada sekitar tahun 1898-907. Beliau bekerja sebagai konselor di sekolah menengah di Detroit. Dalam waktu 10 tahun beliau membantu mengatasi masalah-masalah pendidikan, moral, dan jabatan siswa. Perkembangan bimbingan dan konseling di Amerika sangat pesat pada awal tahun 1950. Ditandai dengan berdirinya APGA American Personnel and Guidance Association pada tahun 1952. Sedangkan di Indonesia kegiatan bimbingan ini lebih banyak dilakukan dalam kegiatan pendidikan formal di sekolah. Setelah melalui penataan, dalam dekade 20-an, bimbingan diupayakan agar lebih mantap. Pemantapan terutama diusahakan untuk mewujudkan layanan bimbingan yang lebih profesional. Usaha pemantapan terus dilanjutkan dengan berlakunya UU No. 2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan peranannya pada masa akan datang. Seperti itulah dijelaskan oleh Bapak Zainal Akib, Ikhtisar Bimbingan dan Konseling di Sekolah, Bandung, Ramawidya, 2012. Lalu potensi-potensi manusia, menurut Bapak M. Hamdani Bakran Az-Zaki, Konseling dan Psikoterapi Islam, Yogyakarta, Fajar Pustaka Baru, halaman 13 bahwa manusia adalah salah satu makhluk Allah yang paling sempurna, baik dari aspek jasmani dan rohaniyahnya. Manusia diciptakan sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi. Yang dimaksud sempurna ialah manusia memiliki fisik yang lebih baik dari makhluk Tuhan yang lainnya, serta manusia juga diberikan akal yang dapat menjadikannya berpikir dan mengangkat derajatnya sebagai manusia. Sebagaimana yang terdapat firman Allah Quran Surah At-Tin ayat 4 yang artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, baik bentuk ataupun penampilannya amatlah baik. At-Tin 95:4. Ayat di atas menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk yang diciptakan dengan sebaik-baik bentuk dibandingkan dengan makhluk lain, baik secara lahir maupun batinnya. Manusia juga dibekali dengan akal pikiran serta hati nurani yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain, seperti itulah dijelaskan di dalam http://tafsir.cacepu.com/@tin_tin_4 diunduh tanggal 10 Februari tahun 2016 pukul jam 5:30 pagi. Lalu hakikat manusia menjadi makhluk yang indah dan tinggi derajatnya mendorong manusia untuk terus maju dan berkembang tanpa berhenti dari zaman ke zaman. Keadaan manusia dengan predikat makhluk yang paling indah tidak menjadikan manusia hidup selalu dengan kebahagiaan, namun juga mengalami kesedihan dan kesusahan dalam kehidupannya. Manusia diberikan karunia derajat yang tinggi, oleh karena itu manusia yang menentukan apakah kehidupannya bahagia ataupun sengsara, dan dengan kaitan itulah manusia pula lah yang dapat menuntun dirinya sendiri agar berkehidupan bahagia dan menyenangkan. Potensi adalah kemampuan terpendam dalam diri seseorang. Terkadang seseorang tidak menyadari potensi yang ada pada dirinya begitu besar sehingga tidak dapat mengembangkan potensinya dengan maksimal, seperti itulah dijelaskan di dalam http://andri7info.com/09-09-potensi-potensi-manusia.html. Diunduh tanggal 10 Februari tahun 2016 pukul jam 6:25 pagi. Lalu seseorang juga kadang sulit untuk mengetahui sebenarnya potensi apa yang ada pada dirinya. Manusia adalah makhluk yang dipilih Allah sebagai khalifah atau pemimpin di atas bumi. Dengan tugas yang diembannya maka manusia dibekali potensi-potensi dasar diantaranya. 1. Potensi jasmani fisik. Potensi jasmani adalah potensi yang dimiliki seseorang yang dapat digunakan sesuai dengan fungsinya untuk berbagai keperluan dalam memenuhi kebutuhan hidup, misalnya mata, kaki, dan telinga.
Banyak orang mengabaikan potensi ini, padahal potensi yang dimiliki oleh manusia adalah karunia dari Allah yang sangat besar, sebagai contoh kaki yang dikembangkan potensinya dengan bidang olahraga. Mungkin dengan kita mencoba berolahraga kita dapat mengetahui potensi apa yang ada di dalam diri kita dan kita dapat mengembangkannya secara maksimal. 2. Potensi rohaniyah ibadah merupakan potensi kecerdasan yang bertumpu pada bagian dalam diri manusia yang berhubungan dengan jiwa sadar dan kearifan di luar ego. Secara umum spiritual manusia berhubungan dengan keimanan dan akhlak mulia. 3. Potensi akal. Akal adalah potensi yang bertumpu pada otak manusia. Fungsi potensi tersebut adalah untuk merencanakan, menghitung dan menganalisis. Akal adalah potensi yang dimiliki makhluk yang bernama manusia. Selanjutnya dimensi manusia. Dimensi di sini yang dimaksudkan adalah sesuatu yang ada pada manusia di suatu segi, dan di segi lain sebagai sesuatu yang dapat dikembangkan. Dimensi manusia diantaranya 1. Dimensi keindividualan individualitas. Pengembangan dimensi individualitas memungkinkan seseorang mengembangkan segala aspek yang ada pada dirinya secara maksimal yang mengarah pada kehidupan yang positif. Bakat, minat, kemampuan dan berbagai kemungkinan yang ada dalam aspek mental fisik dan biologis berkembang dalam rangka dimensi ini, membawa seorang individu dapat berdiri dengan kepribadiannya sendiri. 2. Dimensi kesosialan, sosialitas. Pengembangan dimensi sosial diimbangi dengan dimensi keindividualan ini memungkinkan seseorang untuk mampu berinteraksi, berkomunikasi, bergaul, kerjasama dan hidup bersama dengan orang lain. Dengan adanya dua dimensi ini memperlihatkan bahwa manusia adalah makhluk individu dan sosial. 3. Dimensi kesusilaan, moralitas. Pada dimensi ini memberikan warna moralitas pada dua dimensi sebelumnya. Norma, etika dan berbagai ketentuan lainnya yang berlaku mengatur bagaimana individu seharusnya berinteraksi. Pengembangan dimensi individu dan sosial tidak dapat dilakukan dengan seadanya namun harus ada aturan yang dapat mengatur kehidupan sehingga dapat diambil manfaat yang sebesar-besarnya demi kehidupan bersama itu. Tidak dapat dibayangkan jika tidak adanya dimensi susilaan maka pada dimensi individu dan sosial tidak serasi, bahkan saling bertabrakan dan menyalahkan satu sama lain. Ketiga dimensi di atas memungkinkan manusia untuk menjalankan kehidupan. Jika ketiga dimensi tersebut dikembangkan secara optimal maka tidak mustahil kehidupan manusia mencapai taraf kebudayaan yang tinggi. 4. Dimensi keberagamaan, religiusitas. Berkenaan dengan pengembangan secara optimal ketiga dimensi kemanusiaan tersebut, yang perlu mendapatkan perhatian utama adalah bahwa tidak hanya sekedar kehidupan duniawi, namun juga meliputi dunia dan akhirat. Maka oleh karena itu ketiga dimensi di atas harus dilengkapi dengan dimensi keberagamaan. Dalam dimensi ini manusia mengaitkan dirinya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Tidak terpaku pada kehidupan dunia saja namun juga pada kehidupan akhirat. Dari uraian di atas telah menjelaskan tentang modernisasi dan hakikat manusia. Hal ini cukup memberi gambaran bahwa pada zaman yang akan terus berkembang, manusia akan terus dituntut untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya dengan mengoptimalkan potensi yang telah mereka miliki, baik potensi yang berkenaan dari diri mereka ataupun potensi yang berkenaan dengan keempat dimensi kemanusiaannya. Sehingga dapat terpenuhi tuntutan dalam masyarakat dan akan terciptanya kehidupan yang selaras dan seimbang. Pengembangan manusia seutuhnya hendaknya mencapai pribadi-pribadi yang matang, dengan kemampuan sosial yang baik serta sesusilaan yang tinggi serta keimanan dan ketakwaan yang dalam, namun kenyataannya yang sering kita jumpai adalah pribadi yang rapuh kemampuan sosial dan kesusilaan yang rendah serta keimanan yang dangkal. Dengan kenyataan yang demikian upaya mengoptimalkan pengembangan potensi baik anak-anak, remaja maupun masyarakat banyak menemui permasalahan menyangkut pengembangan potensi dan dimensinya. Bagaimana tidak mereka yang memiliki bakat tidak dapat dikembangkan secara optimal dan mereka yang cerdas tidak mendapatkan fasilitas yang dapat menunjang bakat dan kecerdasannya, sehingga bakat dan kecerdasan akan terbuang sia-sia, dan bagi mereka yang kurang memiliki bakat dan kurang beruntung dalam hal ekonomi akan mengalami ketertinggalan dan akhirnya mereka tidak mampu mengejar tuntutan pendidikan pada tingkatan yang paling rendah sekalipun. Dewasa ini fenomena kenakalan remaja, tawuran, penyalahgunaan obat-obatan dan hasil belajar yang tidak memuaskan,
menunjukkan bahwa tujuan pendidikan yang salah satunya upaya pencapaian melalui proses pembelajaran belum sepenuhnya berhasil, oleh karena itu dirasa sangat perlu adanya pendekatan selain dari proses pembelajaran guna mencegah hal-hal tersebut. Selain era globalisasi dan pendidikan yang menjadi latar belakang perlunya bimbing konseling, ada pula faktor lain, diantaranya 1. Perkembangan iptek. Kemajuan iptek yang sangat pesat, kesempatan kerja berkembang dengan cepat pula sehingga siswa memerlukan bantuan dari pembimbing untuk menyesuaikan minat dan kemampuan mereka terhadap kesempatan dunia kerja yang selalu berubah dan cepat meluas. Sistem pemerintahan yang demokratis berdampak positif terhadap seluruh aspek kehidupan. Kesempatan yang sama untuk semua orang dalam berbagai bidang seperti sekolah, universitas, dan perguruan tinggi lain. Peluasan program pendidikan memberikan kesempatan kepada siswa supaya dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sesuai dengan kemampuannya. Perkembangan di bidang industri bisa berdampak positif dan negatif terhadap kehidupan sosial para remaja, terutama mereka yang tinggal di kota-kota industri. 2. Psikologis. Bimbingan dan konseling. Latar belakang psikologis dalam bimbingan konseling memberikan pemahaman tentang tingkah laku individu yang menjadi sasaran. Hal ini sangat penting karena bidang garapan bimbingan dan konseling adalah tingkah laku klien, yaitu tingkah laku yang perlu diubah atau dikembangkan untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Untuk keperluan bimbingan dan konseling, sejumlah daerah kajian dalam bidang psikologi perlu dikuasai, yaitu tentang motif dan motivasi, pembawaan dasar dan lingkungan, perkembangan individu, belajar, dan kepribadian. Proses perkembangan dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari dalam seperti dipengaruhi oleh pembawaan dan kematangan, sedangkan faktor dari luar seperti faktor lingkungan. Perkembangan dapat berkembang dengan baik jika kedua faktor tersebut saling melengkapi. Untuk mencapai perkembangan yang baik perlu dilaksanakan melalui proses belajar atau melalui proses pendidikan. Sekolah merupakan bentuk lingkungan dalam meningkatkan perkembangan individu dalam proses belajar. Bimbingan dan konseling akan memberikan bantuan kepada individu di dalam memperoleh penyesuaian diri sesuai dengan tingkat perkembangannya. Dalam konsepsi tentang tugas perkembangan dikatakan bahwa setiap periode tertentu terdapat sejumlah tugas-tugas perkembangan yang harus diselesaikan. Berhasil atau tidaknya individu dalam menyelesaikan tugas-tugas tersebut akan berpengaruh bagi perkembangan selanjutnya. 3. Budaya. Perkembangan zaman, terutama pada zaman modern yang pesat seperti sekarang ini, banyak menimbulkan perubahan-perubahan dan kemajuan-kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan. Di samping itu, pertambahan penduduk yang kian hari kian meningkat cukup banyak berpengaruh terhadap perkembangan kehidupan. Selain itu, kebudayaan maupun bimbingan timbul karena terdapat faktor yang menambah rumitnya keadaan masyarakat di mana individu itu hidup. Faktor-faktor tersebut seperti perubahan keuangan, perkembangan pendidikan, dunia kerja, perkembangan komunikasi. Beberapa pendapat mengenai individu sebagai produk lingkungan sosial budaya. Unsur-unsur budaya yang ditawarkan oleh organisasi dan budaya lembaga-lembaga tersebut mempengaruhi apa yang dilakukan dan dipikirkan oleh individu, tingkat pendidikan yang ingin dicapainya, tujuan-tujuan dan jenis-jenis pekerjaan yang dipilihnya, rekreasinya dan kelompok-kelompok yang dimasukinya. Bimbingan konseling harus mempertimbangkan aspek sosial budaya dalam pelayanannya agar menghasilkan pelayanan yang lebih efektif. 4. Agama. Latar belakang agama pada bimbingan dan konseling diperlukan penekanan dalam beberapa hal pokok, diantaranya, keyakinan bahwa manusia dan seluruh alam adalah makhluk Tuhan. Sikap yang mendorong perkembangan dan kehidupan manusia akan berjalan ke arah yang sesuai dengan kaidah-kaidah agama. Upaya yang memungkinkan berkembang dan dimanfaatkannya secara optimal suasana dan perangkat budaya serta kemasyarakatan yang sesuai dengan kaidah-kaidah agama untuk membentuk perkembangan dan pemecahan masalah individu. Latar belakang agama pada bimbingan dan konseling berkenaan dengan beberapa hal seperti berikut ini. A. Manusia sebagai makhluk Tuhan. Manusia adalah makhluk Tuhan yang memiliki sisi-sisi kemanusiaan. Sisi-sisi kemanusiaan tersebut tidak boleh dibiarkan agar tidak mengarah pada hal-hal negatif. Perlu adanya bimbingan yang akan mengarahkan sisi-sisi kemanusiaan tersebut pada hal-hal positif. B. Sikap keberagamaan. Agama yang menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan akhirat menjadi isi dari sikap keberagamaan. Sikap keberagamaan tersebut pertama difokuskan pada agama itu sendiri. Agama harus dipandang sebagai pedoman penting dalam hidup,
Nilai-nilainya harus diresapi dan diamalkan. Kedua, menyikapi peningkatan iptek sebagai upaya lanjut dari penyeimbang kehidupan dunia dan akhirat. C. Peranan agama. Pemanfaatan unsur-unsur agama hendaknya dilakukan secara wajar, tidak dipaksakan dan tepat menempatkan klien sebagai seorang yang bebas dan berhak mengambil keputusan sendiri sehingga agama dapat berperan positif dalam konseling yang dilakukan agama. Sebagai pedoman hidup, agama memiliki fungsi seperti memelihara fitrah, memelihara jiwa, memelihara akal, dan memelihara keturunan. 5. Pendidikan. Pendidikan dapat diartikan sebagai suatu proses pembelajaran yang diberikan orang lain kepada kita. Henderson mengartikan pendidikan sebagai suatu proses pertumbuhan dan perkembangan individu yang berlangsung sepanjang hayat. Dalam proses itu timbullah interaksi antara individu dengan lingkungannya, baik fisik maupun lingkungan sosial kultural. Pendidikan dalam konseling dapat bermanfaat bagi tercapainya perkembangan individu secara optimal serta dapat mensejahterakan manusia. Proses pendidikan dapat bersifat formal dan informal. Proses pendidikan formal lazimnya diberikan di sekolah atau lembaga-lembaga pendidikan lainnya, dan pendidikan yang informal yaitu pendidikan yang diberikan di dalam lingkungan keluarga dan lingkungan lain. Pendidikan non-formal pada umumnya diselenggarakan oleh lembaga-lembaga tertentu tetapi tidak formal seperti di sekolah, yang tergolong pendidikan non-formal misalnya, kursus-kursus, pramuka, pendidikan masyarakat. Sekolah sebagai salah satu yang menyelenggarakan pendidikan formal mempunyai peranan yang amat penting dalam usaha mendewasakan anak didik sebagai anggota masyarakat yang berguna. Kesimpulan, perkembangan zaman yang semakin kompleks memberikan dampak besar bagi kehidupan masyarakat, serta mempengaruhi pola pikir dan tingkah laku masyarakat dalam menjalani kehidupan. Potensi-potensi dasar yang dimiliki manusia kiranya dapat dikembangkan semaksimal mungkin agar dapat bermanfaat bagi kehidupan. Baik potensi jasmani, rohani dan akal. Dewasa ini fenomena kenakalan remaja, tawuran, penyalahgunaan obat-obatan dan hasil belajar yang tidak memuaskan, menunjukkan bahwa tujuan pendidikan yang salah satunya upaya pencapaian melalui proses pembelajaran belum sepenuhnya berhasil, oleh karena itu dirasa sangat perlu adanya pendekatan selain dari proses pembelajaran guna mencegah hal-hal tersebut. Diharapkan dengan bimbingan dan konseling agar manusia mampu hidup bahagia bagi dirinya dan lingkungannya. Berkat pengembangan secara optimal potensi yang ada pada dirinya, dimensi keindividualan, seiring dengan pengembangan suasana kebersamaan dengan lingkungan sosialnya, dimensi kesosialan, sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku, dimensi kesusilaan, dan segala sesuatunya dipertanggungjawabkan tidak hanya di dunia saja namun juga di akhirat, dimensi keberagamaan. Sehingga menjadi manusia yang seutuhnya yang matang secara individu, tangguh, dinamis, dengan kemampuan sosialnya yang luas dan bersemangat. Kesusilaan yang tinggi dan keimanan yang mendalam. Daftar pustaka. 1. Az-Zaki, M. Hamdani Bakran, Konseling dan Psikoterapi Islam, Yogyakarta, Fajar Pustaka Baru, 2002. 2. Akib, Zainal, Ikhtisar Bimbingan dan Konseling di Sekolah, Bandung, Ramawidya, 2012. 3. Prayitno, Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling, Jakarta, Rineka Cipta, 2013. 4. Tohirin, Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2007. 5. http://tafsir.cahcepu.com/atin-tin-4 diunduh tanggal 10 Februari tahun 2016 pukul jam 5:30 pagi. 6. http://andri7info.com/andri-09-09-potensi-hubung-dasar-hubung-manusia.html. M. Diunduh tanggal 10 Februari tahun 2016 pukul jam 6:25 pagi. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Semoga kita masuk surga. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Terima kasih banyak. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Salam damai.
Terima kasih, semoga kita baik-baik saja. Mohon maaf. Terima kasih, semoga kita baik-baik saja. Mohon maaf.